Selamat datang di Wangi 7 Channel. Kita akan belajar matematika bersama. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan Microsoft Excel untuk menghitung jasa kredit dengan menggunakan flat. Flat itu adalah peminjaman dengan angsuran bunganya bunga tunggal. Sedangkan satunya yaitu anuitas, yaitu penghitungan jasa kredit dengan jasa bunganya adalah majemuk. Nah, sebelumnya kita persiapkan template seperti ini. Nanti ada juga saya akan taruh di deskripsi kalau mau langsung memanfaatkan template-nya ya. Tapi kalau mau belajar secara mandiri lebih bagus. Yang pertama, untuk plafon adalah besarnya pinjaman. Untuk pembelajaran kali ini kita ambil aja angka yang seragam yaitu 20 juta. Perhatikan dalam penulisan angka ini tidak ada titik maupun rupiah, jadi murni angka sebesar 20 juta. Nah, ini akan muncul otomatis rupiah jika kita setting di currency sini ya. Nah, kalau kita awalnya belum ada, ini munculnya general, tapi kalau menggunakan sini, ini bisa diatur. Baik di HP maupun di laptop, silahkan dicari ya, kalau di HP sudah pernah kita pelajari. Waktu angsuran kita ambil aja misalkan 24 kali. Ini angka saja, makanya kalinya kita buatkan tempat tersendiri. Rate atau suku bunga karena ini per tahun, maka selama ini yang kita peroleh biasanya per bulan, maka kita gunakan sama dengan misalkan suku per bunganya per bulan adalah 1,1%, berarti 1,1 per 100 ini masih dikali dengan 12. Maka suku bunga per tahun adalah 1,132. Ini bisa disesuaikan ya, misalkan di bank nanti ada 1,5 berarti tinggal diatur di sini. Ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke tabelnya, kita sengaja di bawah ke ini kasih kosong karena tujuannya untuk menaruh di sini sebagai pinjaman awal kita atau kalau dalam bahasa kemarin itu adalah MO. Nah, MO kita taruh di sini adalah 20 juta. Pinjaman kita 20 juta. Biar tidak menulis ulang, maka kita tulis rumusnya yaitu sama dengan klik di mana sel 20 juta itu muncul. Maka otomatis dia akan mengikuti. Kalau sudah kita ke angsuran pokok. Angsuran pokok ini diperoleh dari 20 juta dibagi bisa pakai per, bisa pakai titik 2. Dibagi waktu angsuran, diklik waktu angsuran. Hasilnya adalah 833. Untuk perhitungan jasa flat, ini angsuran pokoknya tiap bulan akan sama. Maka ini tinggal kita copy aja sampai ke bawah. Atau kalau mau cepat di HP, di laptop itu pakai ini. Klik-klik gitu. Kalau enggak kita pakai, kalau di HP pakai Ctrl C, baru kita pastekan di sini sampai 24 ya. Ctrl V. Duh, apa yang terjadi di sini? Kenapa jadi hancur begini? Perhatikan, kalau kita klik di sini, di sel di sini, maka rumusnya adalah E9 dibagi B3. E9 ada letaknya di sini. B3 letaknya di bawahnya. Berarti rumusnya meleset. Artinya dia akan selalu membaca sel di bawahnya dan seterusnya. Jadi bagaimana biar tidak meleset? Maka rumusnya karena dua-duanya tidak boleh berpindah, maka kita kunci dengan dolar. E sama B-nya. Oke,
Lakukan yang sama, kita copy paste, maka angkanya akan rapi. Kalau sudah, kita ke angsuran bunga. Karena di sini flat atau tunggal, maka bunga bulan pertama sampai bulan berapapun akan sama. Bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan rumus sama dengan suku bunga. Karena di sini angsuran per bulan, sedangkan bunganya per tahun, maka suku bunganya ini kita kembalikan lagi dibagi 12. Jangan lupa, karena selnya tidak boleh bergeser, maka kita kunci dengan dolar. Pengalaman yang sudah tadi ya. Dikalikan suku bunga dikalikan pinjaman awal tadi. Dan ini juga tidak boleh meleset, maka kita kunci dolar. Sekarang tidak coba-coba lagi ya. Nah, jadi bunga tiap bulannya itu sama, yaitu 300.000. Oke. Nah, sekarang total angsuran itu diperoleh dari angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Kalau ini perlu dikunci enggak? Kalau ini nanti kan membaca bawahnya, kita coba. Nah, ini enggak masalah ya, karena yang dibaca sel bawahnya juga angkanya sama, jadi enggak perlu dikunci. Nah, yang di sini, sisa pinjaman pokok. Sisa pinjaman pokok ini berarti yang kita pakai adalah yang ada kata pokok-pokoknya saja. Nah, berarti sisa pinjaman pokok untuk bulan pertama atau pinjaman awal tadi dikurang dengan angsuran pokok. Ini dikurangi angsuran pokoknya. Nah, apakah perlu dikunci? Tidak perlu, karena sel di bawahnya akan membaca ke bawah juga. Artinya 20 juta ini dikurang 833 hasilnya 19 juta dan seterusnya. Untuk sisa pinjaman pokok bulan berikutnya berarti sisa pinjaman pokok bulan sebelumnya dikurangi pokoknya yang sama. Jadi pada bulan ke-24 sisa angsurannya adalah 0. Nah, ini untuk apa? Ini kita gunakan untuk mengecek apakah benar bahwa pinjaman kita, kalau kita kembalikan ke bank, pokoknya itu akan 20 juta. Caranya kita buat rumus sama dengan, ini ada sum, ini buka kurung, nah ini disorot sampai ke atas. Tutup kurung. Nah, atau kalau di laptop bisa di sini ada auto sum. Nah, klik langsung. Tapi kalau pakai HP caranya sama seperti itu. Nah, ini karena kita bisa manfaatkan, anggap aja ini tadinya kosong ya. Karena kita akan menjumlahkan sel-sel di atasnya, berarti bisa di-copy nih. Ctrl C. Nah, siapa angka ini? Angka ini adalah jumlah bunga yang kalian bayarkan ke bank. Yang awalnya kamu pinjam 20 juta, bank yang memberikan suku bunga tadi 1,5% tiap bulan, sehingga diperolehlah selama 2 tahun Anda memberikan uang ke bank itu 7.200.000. Sehingga yang tadinya 20 juta kamu pinjam mengembalikan ke bank adalah 27.200.000. Nah, sekarang rumus ini kita buat. Rumus ini adalah untuk mengecek berapa sih sisa angsuran saya setelah saya bayar bulan ke-5 misalkan gitu, ke-7, ke-17 dan seterusnya. Yang pertama, kita siapkan sel di sini. Sel di sini. Nah, biarkan aja kosongan dulu. Buat juga sel di sini untuk mengeceknya. Rumusnya adalah sama dengan
kita klik modal awalnya tadi, yaitu di E8, dikurang E8 dikurang angsuran pokoknya tadi, kita ambil salah satu sel, yaitu B9, dikalikan dengan bulan ke. Maka misalkan kita lihat di sini aja, sisa angsuran pada bulan ke-20, kalau di sini kan terbacanya 3.300.000. Berarti kita klik 20 di sini. Maka angkanya akan sama, yaitu 3.333, dan seterusnya. Untuk ngeceknya, kalau kita cek 2 kali ternyata benar, salah. Kita misalkan di sini masukkan angka 17, mestinya sisanya adalah 5.800.000 sekian. Kalau di sini muncul yang sama, berarti rumus kita sudah benar. Untuk jasa anuitas, langkahnya template-nya sama, kita buat kolom seperti tadi. Untuk plafon biar sama, kita kasih 20 juta. Untuk jumlah angsuran atau waktu mengangsur, kita kasih 24. Rate-nya, suku bunganya sama dengan, misalkan tiap bulannya adalah 1,5/100 dikali 12. Karena di sini munculnya adalah per tahun. Jadi suku bunga per tahun adalah 0,18. Kalau tadi di flat kita isi dulu kolom angsuran pokok, kita tidak bisa di sini ya. Kita bisa mengisinya adalah angsuran bunga atau total angsuran di sini. Kita pilih dulu untuk di sini, sebelumnya kita tulis MO-nya, modal awalnya pinjaman tadi, yaitu 20 juta, sama dengan klik sel 20 juta. Nah, untuk angsuran bunga pada bulan pertama, ini sama dengan I suku bunganya, karena di sini tiap bulan, sedangkan yang kita klik adalah tiap tahun, maka wajib dibagi 12. Dikalikan pinjaman awal tadi. Jangan lupa ininya dikunci karena suku bunganya tidak menggeser. Sedangkan angsuran bunganya untuk pengalinya E8 ini tidak perlu dikunci karena yang akan kita baca adalah sel bawahnya. Ini bisa kita copy ke bawah. Ctrl C, paste sampai 24. Nah, untuk total angsuran inilah yang disebut anuitas. Rumus anuitas ini sudah saya tuliskan di sini, yaitu A sama dengan I kali M dikali 1 tambah I pangkat N per 1 tambah I pangkat N kurang 1. Nah, rumus panjang ini tidak ada masalah jika kita pelan-pelan menginputnya ya. Sama dengan I adalah suku bunga, dibagi 12, dikali modal awalnya, dikali kurung buka 1 tambah I adalah suku bunganya, dibagi 12, kurung tutup, pangkat N. N-nya adalah 24 nih. Ini pembilangnya semuanya kita kurung ya, karena pembilangnya panjang nih. Dibagi, kita buka kurung lagi. Kita buka kurung lagi untuk angka ini. 1 ditambah I-nya suku bunga, dibagi 12, kurung tutup, pangkat N. Sip, pangkat N dikurang 1. Nah, untuk suku bunganya tidak boleh bergeser sama waktu mengangsur, maka kita kunci semuanya di sini. E-nya tidak perlu kita kunci. Ini sebagai pangkatnya juga dikunci.
Bismillah. Nah, total angsuran adalah 998 dan seterusnya. Di sini semuanya sampai bawah akan sama, maka kita copy paste di sini, berarti untuk E-nya juga kita kunci ya. Karena total angsuran itu akan sama. Kita copy paste ke bawah. Nah, kalau sudah diperoleh ini, angsuran pokoknya tiap bulan itu diperoleh dari total angsuran dikurang bunga angsuran. Bisa copy paste ke bawah. Oke, suku bunganya kita copy. Di sini masih 0 bawahnya karena di sini masih sisa pinjaman pokok untuk bulan pertama masih belum ada. Nah, untuk sisa pinjaman pokok ini sama dengan 20 juta dikurangi dengan angsuran pokoknya ini. Kalau sudah, kita copy paste ke bawah. Kita cek apakah sisa pinjaman bulan ke-24 adalah 0. Kalau pinjaman angsurannya ini sisanya adalah 0, maka rumusnya sudah benar. Nah, ini untuk ngecek apakah benar angsuran pokoknya kembali ke 20 juta, kita gunakan rumus sum tadi ya. Benar. Ini untuk ngecek apakah bunga yang kita berikan ke bank itu berapa. Kita bisa copy, kita pastekan. Sedangkan ini untuk ngecek berapa total bunga plus pokoknya. Demikian adalah tabel anuitas, cara membuatnya di Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.